Pengusaha Muslimah Indonesia, Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif. Langsung baik kita sapa, sudah hadir di studio kita pada hari ini ada Ibu Murniati dan juga Ibu Masuda Sri Utami, Sarjana Agama. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Agak dekat lagi boleh? Selamat siang. Oke. Selamat siang Mas Pili. Selamat siang. Masuk galau ya? Oke. Oke, coba Ibu Masuda ngomong. Tes dulu Ini Ibu. Murniati. Ibu Murniati ngomong coba. Selamat siang. Agak dekat lagi ke mic-nya. Selamat siang Mas Billy, Mas Pili. Oke, coba lagi. Ada semua ya? Oke, baik. Kita sudah kehadiran kedua narasumber kita pada hari ini di obrolan UMKM. Ada Ibu Murniati, yaitu pengusaha dari Lempok Durian, dan juga ada Ibu Masuda Sri Utami atau usaha PY Aneka Rasa Sambal Kentang Kering. Jadi ini panggilannya apa ini? Kalau Ibu Murniati panggilannya? Ibu Murni. Ibu Murni. Ibu Murni. Ibu Murni. Kalau Ibu Masuda? Ibu Huda. Ibu Huda. Oke, baik. Ibu Huda coba ngomong lagi. Saya Ibu Huda. Coba Kayak kurang ini. kurang masuk ya suaranya. Tes. Ibu Huda Swandi. Oke, masuk semua ya. Oke, baik. Langsung saja kita akan memulai mungkin dari topik kita pada hari ini. Dari usaha rumahan menuju usaha berkelas dan berkualitas. Tapi sebelum kita kupas tuntas obrolan kita serta topik pada hari ini, kita mungkin berkenalan lebih dekat dulu dengan kedua narasumber kita. Dimulai dari Ibu Murniati. Boleh Bu, perkenalan diri dulu. Pulang kemana, terus juga aktivitas kesehariannya ngapain aja nih? Kalau pulang saya di Jalan Enggano. Enggano, itu di mana Bu? Daerah mana? Arah kalau itu Jalan Nias, Puncak Sekuning. Oh, Puncak Sekuning. Sebelum SMA 2. Oh, sebelum SMA 2. SMA 2. Oke. Kalau kita ke SMA 2 sebelumnya. Sebelumnya? Itu ada Jalan Enggano 1. Itu yang arah ke Simpang 4 Ripai bukan? Bukan, itu masih Jalan Puncak Sekuning. Oh, Puncak Sekuning. Nah, dari Jalan Puncak Sekuning, nanti ada Jalan Nias, bisa lewat dari Jalan Nias, juga bisa terus. Kalau terus ke SMA Negeri 2. Oh, oke. Nah, sebelum SMA Negeri 2 itu ada ini Jalan Enggano 1. Enggano 1. Di Oke, situ baik. tempatnya, Mas. Jadi bertempat di situ pulangnya Bu ya. Kalau untuk aktivitas sehari-harinya apa Bu? Selain usaha dari kelompok durian ya? Ya, sebagai ibu rumah tangga, ngurus suami dan anak. Ibu rumah tangga, ngurus suami dan juga anak. Iya. Dan juga entrepreneur juga berarti ya, pengusaha. Amin, amin. Amin. Oke. Kalau dari Ibu Masuda Sri Utami, Sarjana Agama, panggilannya Ibu Huda. Ibu Huda nih siapa sih sebenarnya dan pulang kemana? Oh iya, boleh ya. Uh-uh. Jadi sebelum kita nak mulai perkenal nih, kita buka pantun dulu. Boleh. Biar tidak tegang ya. Bukan lagi payu gas kelah. Jadi biar biar mencairkan suasana. Oke. Iya. Mantap. Gini ya. Masak kolak dicampur ketan. Cakep. Harum baunya pakai daun pandan. Cakep. Saya di sini selalu mendoakan semua baik yang hadir di sini maupun yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Karena kalau kita tidak sehat nih Pak Pilih, kita tidak baca ngapo-ngapo. Bener nih. Bener. Bener. Kalau Sehat itu misalkan- mahal ya. Bener. Kalau Kesehatan sehat itu itu mahal. segala gawe itu lemak tuh lah ya. Iya, benar. Makan baik lemak kalau sehat. Kalau tidak sehat, makan lemak tidak jadi sehat. Bukan Rasanya lagi. tidak lemak. Nah, selemak apapun makanan pahit galau ya. Pahit galau. Oke Masuk lah. kita perkenalan ya. Oke ya. Jadi nama saya ini adalah Mas Huda Sri Utami, anak kelima dari 8 bersaudara. Oke. Namun saya ini suka dipanggil Ibu Huda Ibu Swandi. Huda. Ya, Swandi itu adalah nama orang tua. Jadi kalau kita dalam agama Islam itu nggak boleh kita mencantumkan nama suami. Jadi nama orang tua. Oh, nama orang jadi, tua. Jadi nama topnya tuh, ecaknya brandnya tuh Uh-uh. Ibu Huda. Oh, oke. Iya. Nama bekennya ya. Nama bekennya Ibu tuh. Huda. Tapi Ibu Huda nih pasti aktif di pengajian juga caknya ya. Insya Allah. Memang Karena kita udah kate gawe lain. Kita namanya usia nih. Tidak dan apa-apa. alhamdulillah kita sudah diberi usia yang lumayan ya, lumayan banyak bonus ya, sekitar 54 ya. Saya 54 ini. Kita apa yang mau kita cari? Ya, selain kita memang harus mendekatkan diri pada Allah. Benar. Ya, karena itu seperti
kata Allah juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, lagi baca ceramah ini. Laju iya. Artinya apa ya, Bu? Jadi Artinya. tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Masya Nah, Allah. bentuk menyembah itu macam-macam. Jadi kalau kita di sini berkaitan dengan UMKM ini adalah kita menyembah itu harus pakai modal juga. Benar. Nah, jadi inilah tadi UMKM ini. Jadi melalui UMKM ini kita punya usaha, dan saya di sini ada usaha PY, kemudian juga aneka rasa, kemudian juga saya ada juga usaha travel sebelumnya. Banyak ya, cak-caknya ini banyak juga. Ada apa-apa, Bu? Tapi kita fokuskan di sini adalah masalah PY dan PY keripik kentang. dan keripik kentang. Iya. Oke, wih lumayan banyak padat berarti aktivitasnya ya. Caknya tuh banyak, bukan caknya lagi, memang alhamdulillah. Karena kita Alhamdulillah. nih tadi sebelumnya tuh saya ini juga pernah juga buka kantin. Kantin. Nah, Daerah mana itu, Bu? Buka kantin di KM 3,5 di kantor suami saya waktu itu kan. Oke. Jadi kebetulan waktu itu ini merembet dikit ya. Ada apa-apa, ada apa-apa, ada apa-apa. Jadi waktu itu suami saya kuliah dan beliau juga butuh banyak biaya. Sementara anak saya ini masih kecil. Jadi alhamdulillah dari usaha situ kita alhamdulillah bisa terbeli mobil. Wih, mantap. Cuman itu tadi ada yang dicapai. ada yang dicapai. Achievement Cuman itu ya. tadi seiring berjalan waktu COVID kemarin stop Oh, gitu. jadi agak tersendat juga Tersendat ya. Cuman kita tetap bersyukur alhamdulillah Terpengaruh sama juga. Allah ya. Kita ada apa nama itu, ada buktinya bahwa ini loh kenang-kenangan waktu anunya tadi. Iya, Waktu oke. Masa Covid. Masa Covid ada memorinya lah ya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke topik dari usaha rumahan menuju usaha berkelas dan berkualitas. Kita ke Ibu Murniati dulu, Bu ya. Dengan usaha lempok durian. Sebenarnya lempok durian ini Cak Billy juga ada asing lagi di telinga ya. Iya. Ini makanan dari daerah mana kalau boleh tahu, Bu? Kalau dari aslinya itu makanan dari Lahat, tebing. Makanan dari Lahat Tebing. Tebing. Oke, nah, dan kalau Ibu Murniati Dewe ini mulai usaha lempok durian ini sejak kapan, Bu? Kalau saya ini usaha orang tua sebenarnya. Oh, usaha dari turun temurun Iya, gitu. turun temurun. Oke. Dulunya ibu nih pernah tinggal di tebing, di Lahat. Suami, tapi bukan ibu ya. Tapi aslinya Aslinya orang Palembang. orang Palembang. Tapi lama di tebing keluarga. Oke. Karena di situ bibi usaha ini pegawai ini stasiun ini kereta api. Jadi otomatis ikut suami. Nah disitulah lihat di sana banyak duren. Banyak durian. Jadi waktu itu ya duren itu tidak bisa digunakan apa-apa, bisanya digunakan untuk makan pula. Nah, jadi berpikir penduduk di situ ada yang bosok, ada yang apa, dia pacak dimakan. Ngapo lah tidak dimanfaatkan. Iya. Nah, jadi yolah timbullah inovasi tadi ya. Inovasi itu dimanfaatkan lah, yolah. Dulu taunya buat tempoyak tuh lah. Tempoyak iya lama-lama kan bosen juga makan malek, tempoyak, malek. asli. Nah udah lo aja terpikir tuh apalah besok, kayaknya sih apa dia campur dulu jadi dodol kali pakai duren. Iya, Nah udah buat dodol duren. Dan akhirnya diterima ya oleh Iya, lidah-lidah kita di sini ya. alhamdulillah. Iya, tapi seenak itu ya Mang Bu lempok durian itu. Cek beli lah pernah juga ngerasain sekali. Dibawa ke teman kuliah juga dulu tuh. Dari Lahat juga. Iya. Teman kuliah bawa oleh-oleh waktu libur kuliah kan, dia bawa ke kampus. Memang enak nih asli lempok durian itu. Tapi lempok durian itu hanya bisa diolah dari duren tebing. Durian tebing. Hanya duren tuh ada dari Bengkulu. Iya. Ada dari ini juga apa? Muara ini. Tapi sifat durennya beda-beda buahnya. Oh iya, ada Ada durian-durian yang tertentu mengandung air. Heeh. Nah, kalau duren tidak bisa dia mengandung air. Jadi kalau yang dari tebing ini jenis durian apa, Bu? Ini tidak tahu ya, kurang paham Ibu, karena ini usaha tidak nanyo juga dulu zaman ini apa tuh zaman temurun tidak nanyo. Jadi yo berarti itu duren tebing Iya, itu. langsung di jalan be. Yo jalan be aja itu. Oke. Akhirnya ya udah buat dodol itu alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Masya Allah. Dan akhirnya sampai sekarang Sampai sekarang. Sampai Tapi sekarang. alhamdulillah semenjak ikut di IPMI usaha masyarakat kecil ini terbantu sekali. Karena ngapo?
Wong nggak beli zaman sekarang kalau tidak pakai ini barcode atau halal, kayaknya tidak memuaskan gitu. Iya, rasa Nah, kurang yakin ya. jadi itulah dari UKM ini terbantu sekali. Alhamdulillah. Jadi menjadi wadah juga Iya, ya iya. untuk ladang rezeki kita sama-sama. Oke, jadi ini untuk sejaknya tadi tahun berapa Bu aktifnya? Aktif kalau orang tua tuh sejak tahun 1950. 90. Kalau dari Ibu Murniati Dewe? Kalau saya cuma ini dari tahun semenjak ini menikah sama suami. Jadi, Sekitar tahun tahun 1998. 98 kalau usah. Karena itu durian itu kan berbentuk nggak tahan lama. Iya, benar-benar. Jadi di situ kita kelola. Jadi saya pikir di situ cuma ngasih ini aja yang ngolah uang sano, itu ngasih modal baik. Oh, Kayak itu. oke. Jadi tapi modal untuk bibi kayak itu. Jadi, buat aku kasih modal baik, itu usaha. Udah di modal, akhirnya aku distributornya baik jadi. Oke. Jadi bibi terbantu juga. yang aku memproduksinya terbantu ada juga. lagi wongnya. Yo. Oh, iya. Tapi masih keluarga sendiri. Oke. Berkat kita melo UKM, melo ini. Jadi dia bisa juga menjadi meningkat. Biaya ekonomi dia bisa meningkat juga. Alhamdulillah, jadi pendapatan juga untuk dia ya. Pendapatan dia untuk dia juga. Oh iya. Berkah sama-sama berarti yuk. Iya, Luar berkah biasa. sama-sama, luar biasa. Oke, patut dicontoh ya. Oke lah, itu sekilas cerita dari Bu Murniati tentang lempuk duriannya, berarti berasal dari keluarga yang pasti ya. Keluarga pada zaman dulu yang sudah mengelola lempuk durian dan akhirnya diteruskan langsung oleh Ibu Murniati sampai detik ini. Luar biasa Bu ya. Dengan kalau konsisten itu Bu, tidak mudah tuh Bu sebenarnya konsisten Iya. itu. Pasti ada fase demi fase yang kita kadang-kadang rasa cak mano aja tuh ya. Apalagi sekarang durian itu banyak. Banyak. Merek pun banyak. Bukan Tapi lagi. kata Allah tuh yakinlah. Yakin baik. Kalaupun kita berusaha, walaupun banyak brand, asal kita jaga mutu, insya Allah dengan kita jaga mutu, jaga kebersihannya, benar-benar. insya Allah wong pasti balik dengan kita tuh Benar. Tuh, wong tuh. Percaya kalau itu ya. Yang penting tetap jaga kualitas, Iya, kebersihan. kualitas, kebersihan. Yakin biar rezeki itu tidak kemana ya. Apalagi sudah punya pelanggan yang benar-benar Langganan. sudah langgananian. Jadi Pasti tidak kalau- bakal berpaling ke lain hati. Iya, jadi ibu nih jadi distributor bibi ini tadi. Jadi cak mano lah dia melalui kalengan besar seperti roti, kaleng roti. Jadi dimasuk dulu di ini masuk di di solder itu kaleng roti itu supaya ngapo di solder dia supaya tidak lapuk. Iya. Kalau Biar sudah tidak terbuka dikit kena angin dia bisa lapuk. Berubah Kayak itu langsung ya. berubah. Jadi dibawalah pakai kaleng-kaleng roti zaman dulu itu. Iya, di packing. Jadi dibawa melalui kereta. Alhamdulillah. Nah, yang tapi pasti, sampai situ juga masih nggak dikelola. Iya, belum sudah di situ Bay. Karena dia masih berupa biji-biji. Bijinya tuh dibuang dulu, lain ke antara biji ini dalamnya sama karena kan uang buatnya itu kan cuma biji yang ininya baik, yang besar-besarnya baik, tapi kalau yang kulit arinya kan masih ada. Nah, jadi udah dipisah ke barulah dicetak. Nah, cetakan itu bisa yang sekilo, bisa yang 1,5 on, ada yang 3/4, macam-macam lah kebutuhan Macam-macam ya. maunya ini orang gitu. Iya, tergantung permintaan Minat, dari di customer wong ya. Baiklah, kalau begitu kita beralih ke Ibu Mas Huda atau akrab dengan Ibu Huda tadi. Kalau Ibu Huda kita bakal dengar ke ceritanya dengan usaha PY aneka rasa dan sambal kentang kering. Nah, kalau pertanyaan Cek Billy untuk Ibu Huda, sejak kapan berdirinya usaha ini sama alasan memilih usaha ini apa? Sebelumnya saya ini mengucapkan terima kasih dulu ya kepada IPENI ya, khususnya kepada Ibu Masayu Nadira, Ibu yang Masayu mana Nadira. karena beliau ini adalah yang menangani masalah bidang UMKM dan ekonomi kreatif ya. Oke, kita sapa-sapa dulu. Boleh lihat kamera Ibu Mas Ayu ini, Bu. Ibu kamera. Ini kameranya, Bu. Ini. Dadah dulu Ibu Mas Ayu ya. Ibu Ira, Ibu Mas Ayu Ira. Salam sehat terima selalu, kasih Ibu. banyak. Salam kenal Sehat ya. selalu. Ibu Ira. Boleh lanjut, Bu. Oke ya. Jadi kami sangat bersyukur sekali. Oke. Sangat bersyukur sekali kepada Ibu Ira ini ya, karena dengan
bimbingan beliau. Jadi kami para UMKM ini termasuk usaha kami ini yaitu peyek aneka rasa dan sambal kentang ini alhamdulillah. Jadi di bawah asuhan beliau alhamdulillah maju. Maju. Alhamdulillah. Jadi kami amat sangat bersyukur sekali. Jadi kami para UMKM ini benar-benar merasa terbantu sekali bahwasannya dengan adanya IPMI ini, dan beliau ini IPMI ini juga memudahkan para UMKM untuk membuat produk yang halal, kemudian juga dibantu untuk buat Depkes. Oke. Iya, pokoknya buat yang dari Disperindak itu ini apa namanya itu? PLT itu. Berarti untuk mempermudah penyuluhan. Pokoknya lebih dipermudah kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah, walaupun saat ini memang saya belum berkesempatan kemarin sudah diarahkan sama beliau. Cuman waktu itu kebetulan saya lagi ngurus orang tua. Jadi saya orang tua dulu. Saya pikir udahlah nanti. Ternyata memang brand ini sangat penting sekali ya. Jadi bukannya kita nak sombong, tidak ya Pak Pilih ya. Jadi walaupun kita ini tanpa brand saat ini, cuman kalau poin ini alhamdulillah dari usaha dari mulut ke mulut ya. Karena boleh dibilang peyek kami ini anekanya 3 rasa. 3 rasa. Ada apa Bu itu? Ini ada yang pedas. Kalau pedas nih biasanya budak-budak muda sih. Jadi budak-budak muda, kemudian juga ngomong tua nih kalau cukup nasi anget samuan luar biasa. Jadi tidak bisa pakai jadi kita juga terasa. Rasanya tuh pokoknya keras kayak gitu ya. Crispy. Dan juga ada rasa kacang, kemudian juga ada rasa abon. Dan ori yang pasti satunya. Iya, yang ori ada juga. Jadi kadang-kadang ada pesanan juga. Jadi aku nggak mau pakai ini kan kami ini ada campuran daun jeruk. Ada daun jeruk ya. Itu. Tapi ada juga yang nggak mau. Jadi kita pisahin. Jadi yang kalau ada pesan Bu Huda, aku pesen yang nggak usah pakai daun jeruk ya. Aku nggak mau yang bawa wangi. Oh ya, nggak apa-apa. Kita ini kan. Ada juga yang pesen, aku mau pakai daun jeruk, pakai ini bla bla bla. Oh ya boleh. Jadi alhamdulillah kalau untuk saat ini boleh dibilang ya alhamdulillah cukup maju lah. Alhamdulillah. Apalagi dengan adanya siaran dari UMKM melalui PMI ini, kemudian dari RRI ini, insya Allah. Merasa membantu sekali biar masyarakat tahu produksi kami. Amat sangat terbantu ya, amat sangat terbantu, dan kita juga bersyukur kepada Mbak Masayu Nadira atau MbakIra ini, beliau itu sangat mensupport kami. Sangat membantu sekali, berperan ya. Sangat berperan penting. Oke lah. Alhamdulillah. Oke, Bu Huda, kita tahan dulu, kita terima kalau ada yang mau telepon dari pendengar kita di 351656 untuk para pendengar Pro 4 yang ingin bertanya dengan Ibu Huda dan juga Ibu Murniati. Oke, kita lanjut lagi Bu, boleh? Kalau tadi sekilas tentang peyek ya. Nah, yang satunya tadi sambal kentang kering. Nah, itu sambalnya sejenis gimana Bu? Kayak Mustofa aja tuh bukan? Iya, memang banyak. Itu kentang tuh sekarang banyak yang meniru ya, sambal kentang Mustofa. Jujur aja ini sebenarnya usaha keluarga dan saya ini sebagai marketingnya. Jadi alhamdulillah untuk kentang Mustofa ini memang banyak yang meniru. Cuman kita nggak apa-apa, yakin aja kalau kualitas kita terjaga insya Allah. Jadi kalau saya ini, kalau sementara ini, kadang saya melalui telepon, kemudian juga saya pakai WA, kemudian juga saya itu kebetulan aktif di pengajian, jadi kadang-kadang saya share aja di grup kan, ini hari ini masa ini, sampai pesan, jadi di list sama mereka. Langsung ada yang PO gitu. Ya, langsung ya. Yang peyek juga, jadi hari ini ada ini nih, siapa yang mau pesan sambal kentang dan juga peyek. Nah udah, mereka mengelis kayak gitu. Jadi saya kira alhamdulillah dari situ kita dengan kualitas yang terjaga, insya Allah bertahan sampai saat ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Oke, baik. Nah, Ibu Huda ini usahanya dari tahun kapan Bu untuk peyek sama sambal kentang ini? Kalau peyek ini sudah ini 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. Karena saya sebelumnya itu ya bukannya bermaksud menyombongnya, tidak ya. Namanya cara ibu rumah tangga ya. Jadi untuk bantu suami ini saya ini macam-macam. Usaha apa dari mulai jual bros, kemudian juga saya juga ada travel ya. Travel umroh, kemudian juga buka juga
catering. Nah, kemudian juga ini adalah salah satu di antaranya itu tadi kentang sama peyek ini. Jadi kalau untuk yang peyek ini sekitar 5 tahunan lah, 5 tahun yang belakangan ini. Oh, sudah 5 tahun terakhir ini ya? Baru 5 tahun terakhir ini. Usaha peyek. Iya. Dan bebarengan sama kentang juga? Sama Kentang juga. Iya. Nah, oke. Baik, kita mungkin istirahat dulu ya. Kita dengarkan satu lagu dulu boleh. Nanti kita akan lanjut lagi cerita lebih menarik lagi. Ini semakin oke nih ceritanya. Jadi punya filosofi sendiri-sendiri dari usahanya ya. Mulai dari lempuk durian, peyek dan juga sambal kentang tadi. Oke, setelah lagu dari Yoka Zumarni dengan Baryo Kepali, kita bakal kembali lagi tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alinan megah, tanah subur dan makmur. Candilah ayu, saksi sejarah Sriwijaya. Lembut sapanya, sungguh berbudaya, adat istiadat yang indah. Tersimpan rindu di tanah leluhur, penuh abab lematan ili. Yuk ayo ayo kita berayang kita ke Bali, datang berkunjung ke tanah kami. Yuk ayo ayo kita berayang kita ke Bali, tanah subur berkah ilahi. Alinan megah, tanah subur dan makmur. Candilah ayu, saksi sejarah Sriwijaya. Lembut sapanya, sungguh berbudaya, adat istiadat yang indah. Tersimpan rindu di tanah leluhur, penuh abab lematan ili. Yuk ayo ayo kita berayang kita ke Bali, datang berkunjung ke tanah kami. Yuk ayo ayo kita berayang kita ke Bali, tanah subur berkah ilahi. Yuk ayo ayo kita berayang kita ke Bali, datang berkunjung ke tanah kami. Yuk ayo ayo kita berayang kita ke Bali, tanah subur berkah ilahi. Yuk ayo ayo kita berayang kita ke Bali, datang berkunjung ke tanah kami. Yuk ayo ayo kita berayang kita ke Bali, tanah subur berkah ilahi. Yuk ayo ayo kita berayang kita ke Bali, datang berkunjung ke tanah kami. Yuk ayo ayo kita berayang kita ke Bali, tanah subur berkah ilahi. Tanah subur berkah ilahi. Tanah Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perempat Palembang. Masih bermain Cek Billy kembali di menit ke-40 lepas dari jam 11 siangnya. Masih dengan obrolan UMKM dari IPMI atau Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif, dengan topik dari usaha rumahan menuju usaha berkelas dan berkualitas. Masih dengan narasumber kece kita pada hari ini, Ibu Murniati dan juga Ibu Masuda Sri Utami, Sarjana Agama atau akrab disapa Ibu Huda. Kita sapa lagi ya.
Cak Mano masih sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. masih seger galau ya dak. Oke lah, kita sudah banyak tadi ngobrol di awal-awal tentang cerita di balik usaha-usaha yang sudah dijalani oleh Ibu Huda dan juga Ibu Murniati. Mungkin kita pengen tahu lebih detail lagi mungkin ya. Kita lihat dari packagingnya yang sudah dibawa di studio RRI Pro 4. Caknya luar biasa menarik nih Han ya. Itu yang agak bulat-bulat hitam-hitam itu lempuk durian. Iya. Lempuk durian. Oke. Boleh Bu, Ibu Murni ya? Iya. Boleh Bu diceritakan Bu untuk produksinya Cak Mano dan juga mungkin dalam beberapa minggu sekali produksi atau mungkin tiap hari produksinya atau mungkin ada ceritakan tentang ingredients ataupun komposisinya boleh Bu dari lempuk durian dewek. Kalau lempuk durian ini bahannya cuma 3. Tiga. Dulu sudah itu durian, garam. Mm-mm. Nah, cara pengolahannya itu berapa tak ini apa duriannya itu ditakari dulu pakai Mm-mm. ini kaleng. Oke. Nah, berapa kaleng itu berapa kilo gula gitu. Oke. Tiga kaleng durian itu yang sudah dipisahkan dari apa bijinya. Ah. Nah, dicetak dari kaleng dulu. Udah 3 kaleng itu memerlukan sekitar 6 kilo gula. 6 kilo gula. Diaduk terus sampai kalis. Sampai kalis. Nah dikasih garam lah dikit, dikali sampai dia keket, ibarat kata wong tuh tidak lagi lengket gitu. Nah, iya. nah sudah kalau ada tidak lengket lagi, biasanya tuh memerlukan waktu 5 jam 4 jam. Mm-mm. Nah kalau kue yang Palembang tuh gitu kue 8 jam. Kue 8 jam. Kalau kue 8 jam tuh 9 jam tambah dia bagus. Nah, itulah lempok. Berarti semakin Iya, lama semakin lama semakin bagus kualitasnya. Semakin dia tidak melapuk ketung tuh. Oke. Nah, itu be. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu Bu, kalau Ibu Murni Dewe untuk produksinya seminggu sekali atau tiap hari atau cak mana Bu? Kalau di tebing tuh bibi itu produksinya macanan Mas Billy. Karena ini kan buah tahunan. Mm-mm. Kalau buah tahunan itu kan tergantung tahunnya dia berbuah banyak. Oke. Itu semakin ada lempok semakin kita produksi terus. Oke, berarti semakin banyak buahnya kita produksi, Produksi lebih terus, giat lagi. Lebih giat lagi. Karena di tahun yang akan datang tidak mungkin dia berbuah lagi. Itu, tapi kita lah punya stok. Iya benar. Jadi opportunity lah Iya. kesempatan. Semakin banyak durian, semakin banyak kita produksi lempuk durian. Dan yakin pasti ludes. Ludes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ada kate ibaratnya sekatan untuk produksinya perkapan. Jadi Tidak ada semakin ini. banyak durian semakin produksi Makin terus. diproduksi terus. Oke. Nah, kalau untuk ini lempuk durian ini sudah menyentuh ke daerah mana Be yang sudah banyak yang order? Kalau alhamdulillah sekarang kalau wong apa denger lempok tebing lahat Hmm. galak nian wong. Nah karena kualitasnya tadi ibu jago kualitas. Oh iya benar-benar. Nah alhamdulillah pemasarannya tuh sudah di Palembang, Palembang. di Lahat, Lahat tuan rumah tuh lah ya. yo Jakarta. Sampai ke Jakarta juga. Yo Jakarta. Hmm. Kalau di Palembang nih gitu lah sudah alhamdulillah pemasarannya sudah diambil oleh brand kita ini toko Swandi, toko PD Manis. Oh itu. iya, sudah kerjasama dengan Iya, minimarket besar-besar iya, ya. Masya alhamdulillah. Allah luar biasa ya. Semoga terus meroket lagi lempuk durian Amin, ini. amin. Dan kita udah usah ngomongin masalah omset ya. Kalau masalah omset udahlah menyentuh 2 digit 3 digit lah kali ya. Iya Mas Billy. Oke baik, amin. Mudah-mudahan berkah selalu Bu usahanya ya. Amin. Oke, kita ke Ibu Huda. Ibu Huda gimana Bu untuk produksi dari peyek dan juga sambal kentang ini Dewe? Kalau boleh tahu. Oh iya, kalau untuk peyek ini ya, kita bahan utamanya itu adalah kacang. Kacang. Ya. Jadi karena kita 3 rasa, ini ada kacang, ada cabai, dan juga udang rebun. Ya. Yang dasarnya itu adalah pakai tepung terigu, kemudian tepung kanji atau sagu ya. Kemudian juga ada juga bumbu-bumbu rempah-rempah lainnya. Jadi diantaranya itu adalah ketumbar, kemudian gula, garam dan lain-lain. Gula, garam dan lain-lain. Berarti bahannya masih mudah dicari lah ya. Bahannya memang sangat. Oke, nggak apa-apa ngomong aja Bu. Terdengar suaranya kok. Apa namanya itu? Jadi bahan-bahannya ini
sangat mudah dicari. Mm-mm. Nah, itu untuk yang peyek tadi ya. Kalau sambal kentang ya itu tadi bahan dasarnya kentang. Kentang, Kemudian cabai, gula garam. gula garam. Dan ada yang membuat dia supaya garing atau renyah itu kita kasih satu bahan sebenarnya rahasia ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak usah disebut Nggak usah merek. Jadi ada Ah, ah. satu rahasia. Ada ya, bahan. yang membuat dia bisa jadi garing ya dan crispy. Oke. Jadi itu yang membuat kita alhamdulillah jadi terkenal, jadi Bener. senang. Jadi kalau udah kita bawa orang udah tahu kentang ini udah punya Bu udah Huda tahu, gitu. udah punya. Brand. Walaupun ini kalau sementara ini kita belum ada, cuman kita sudah pasang merek aja. Paling di sini cuma cukup kata-kata terima kasih, gitu aja. Belum ada brandnya belum. Tapi kalau kalau kita masukin kemana-mana, alhamdulillah orang sudah menerima. Jadi kalau untuk saat ini kita masih usaha rumahan ya, tapi udah pernah kita kirim juga itu keluar kota. Keluar Jadi kota juga. alhamdulillah, itu kita kirimnya ini kayak kadang-kadang ini juga ada melalui FB ya, kemudian juga melalui WA dan dari mulut ke mulut. Dari Jadi mulut ke dari mulut. sini aja apa namanya itu alhamdulillah. Dan Ya. tadi tidak lupa grup ibu Nah, pengajian. grup. Jadi kebetulan kita nih tadi grup pengajian termasuk grup IPM ini ya, Nah, alhamdulillah. itu Jadi mereka mengelis ya. apa dan itu Bu ya, maaf saya pilih potong sedikit. Itu apa namanya, promosi yang luar biasa mujarab itu dari mulut-mulut Dari ke mulut. mulut ke mulut. Apalagi ibu-ibu tuh real taste. Kalau misalkan dia makan pasti jujur. Kalau enak-enak, Iya, idak-idak. kalau enak iya bener. Pasti dibelinya itu, pasti dia dibaleninya lagi kalau enak ya. Bener. Jadi Oke, lanjut, jujurnya Bu. saya ini IG ini belum cuma ada, saya ini cuma IG itu ada sebenarnya. Cuman agak gaptep agak gitu dik ya. Oke. Tapi alhamdulillah walaupun tanpa IG ada FB kayak Ada gitu FB. kan. Tapi Jadi Bu dari Huda mulut ke dibantu mulut juga aja, enggak? ya. Dibantu juga enggak sama anak gitu atau Iya, atau jadi anak saya, keponakan? jadi saya nggak begitu ini kan anak saya yang begitu ini. Mama Ada apa-apa, Bu? Ada pesanan Nah, kayak ada gini. budidaya ke Kayak Bu, masuk gitu, pilih tuh. Di budidaya saya ke sendiri- jadi itunya, marketingnya. Iya, marketingnya anak tuh lah. Di memang. marketing, Kalau saya marketing jujur aja digital emang kan? nggak begitu ini ya. Saya paling ya namanya cara emak-emak lah. Iya. Jadi saya pakai itu tadi Nggak melalui apa-apa, WA ada. ya, dari mulut ke mulut ternyata itu lebih mujarab seperti kata Pak Pingin tadi ya. Ada tupoksinya kalau. Jadi bagian iya. digital marketing anak ibu, bagian yang langsung ibu kan. Iya, alhamdulillah. Dari circle pengajian, dari keluarga tetangga kiri kanan, Iya. dari ibu-ibu RT segala macam kan. Iya, alhamdulillah. Pasti itu lebih oke juga tuh. Jadi ini juga Mas, saya pernah kirim ke Lampung juga. Ke Lampung itu, juga? kebetulan anak saya kan di Pondok Pesantren Lampung tuh. Nah, jadi pernah saya bawa. Bahwa Nah, jadi saya ini tadi memang kita ini kan di dalam agama ini banyak-banyak bersedekah. Nah, jadi saya bawain lebih. Jadi saya bawakan lebih untuk anak saya. Ini buat kamu, nanti buat teman-teman kamu. Ternyata dari mulut ke mulut sini mereka pesan. Iya. bagus responnya ya. Iya, jadi anak-anak pesantren itu dia di Pondok Pesantren Take Musuna Lampung, dia di situ Ki, nanti kalau kamu pulang aku pesen ya peyeknya, pesan sambal kentangnya langsung ya. nanya. Nanya dulu enggak dia, Bu? Ini beli di mana? Kan mungkin kan enggak tahu misalkan Iya. ibu yang bikin kan. Iya, iya. Nah, anak saya ini saking baiknya itu murah banget dia jualnya. Jadi banyak bener teman-teman. Ki, kok begini kataku jualnya harganya segini loh aku bilang. Tapi nggak apa-apa lah aku bilang gitu. Nggak Tapi tidak rugi tapi kan. Nggak rugi. Cuman kita nih tadi kok segini jualnya ya kata bilang. Paling profitnya baik ya. Ya namanya anak kan dia nggak tahu. Jadi betul, pokoknya betul. mamanya buat ya udah buat gitu aja. Tapi alhamdulillah ternyata dari situ tambah banyak pelanggannya itu. Alhamdulillah. Jadi setiap dia pulang ini apa pesan mama si ini pesan jadi di list. Oke. Di list kayak gitu. Di list juga. Mantap. Jadi kita kalau dia pulang dan dia siapin berapa dus gitu ya. Satu dus itu buat pesanan anak-anak pondok. Masya Jadi Allah, sampai ke anak-anak sana pondok. ya. Iya. Oke, luar Alhamdulillah. biasa. Baik, kita ke Bu Murniati lagi ya. Tadi kan sudah disinggung oleh Bu Huda. Berarti Bu Huda ada apa namanya yang membedakan produk dia dengan produk-produk yang lain. Ada tadi bumbu rahasia tadi ya. Yang ngebikin dia crispy tadi. Nah, kalau dari lempok durian ini apa Bu yang membedakan dengan lempok durian yang lain? Kalau yang membedakan itulah tadi kualitas pengolahannya. Jadi kalau dia keket tuh tambah lemah rasanya. Nah, jadi kita tidak khawatir biar laung banyak produk lempok galo-galo
tidak bakal pasti wong balik ke kita tuh lah. Karena kita jaga mutu tadi. Bener, Itu. bener. Nah kalau sini brand aku ini karena ini usaha turun temurun. Jadi ibu nih pakai ini brand Aulia, RA Aulia. RA Karena Aulia. Raden Ayu. Itu menandakan bahwa memang temurun wong Palembang yang bikinnya. Palembang, bener. Iya. Bener, Itulah jadi pakai memang identitas ya. brandnya tuh Raden Lempok Durian RA Aulia. Oke. Nah, jadi kalau untuk sejauh ini Ibu Huda dan juga Ibu Murniati berarti untuk promosinya masih dari Rumah B ya? Iya. Dari Rumah B. Atau sudah punya outlet dewe-dewe? Belum. Kalau Sudah punya toko dewe-dewe? Belum. Kalau toko kita belum ada. Insya Allah secepatnya weh. Amin. Amin. Oke, mudah-mudahan dengan usaha dan juga doa semuanya akan berjalan dengan lancar. Soalnya ada kata yang tidak mungkin ya. Amin. Fokus baik ke kualitas, yakin be Bu, yakin Amin, be amin. usaha tuh pasti tidak akan mengkhianati hasil. Yang penting berusaha. Allah pasti ini dijabah doa kita. Dijabah yang pasti. Oke, mungkin closing statement dari Ibu Huda dan juga Ibu Murniati boleh pesan untuk ibu-ibu di rumah yang mungkin terinspirasi dari ibu berdua, atau kan pengen memulai usaha cak mano tapi bingung caronyo. Cak mana lebih cara meyakinkan para pendengar kita yang pengen ibaratnya mulai UMKM gitu nah, memulai usaha juga. Kalau dari Ibu Huda dulu, Cak mana Bu? Tips and triknya. Oh ya, kalau saya cukup dengan Bismillah aja. Bismillah. Ya, Bismillah. Ketika kita yakin bahwasannya, oh ini saya mau bantu suami, saya mau bantu anak-anak, yakin aja. Nah, tidak ada yang tidak mungkin. Kata Allah itu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu maka akan aku kabulkan, ya. Jadi yang penting kita tadi itu jaga kualitas, kemudian juga kita yang penting silaturahmi. Nah, silaturahmi ini penting. Kalau poin kita udah silaturahmi, aduh. Iya. Yang mana yang jualan itu nah Ibu Judes itu, aduh, ngeri gitu kan. Nah, jadi Aman banyak musuh agak ngeri juga ya. makanya kita dan saya juga jualan itu kita nak beramah-ramah. Kadang-kadang memang ada juga jualan cak ini banyak juga, cuman Iya. kita pantang mundur. Iya, Ya. benar Bu. Jadi Semakin ibarat itu kalau kita tuh ibaratnya pohon, Ikhtiar. Iya. Ikhtiar. Semakin di atas tuh kadang-kadang memang banyak yang menerpa. Iya, banyak benar. goyang-goyang, ya. Tapi Ya. Oke. yakin. Tapi setuju dengan Ibu Huda tadi. Jadi Bu, potong lagi Bu ya. Iya, benar. Jadi memang kita selain kita jual produk, kita juga jual sikap. Iya, Ada. benar. Akhlak itu nomor Akhlak satu. juga nomor Akhlak satu. nomor satu. Jadi tetap saya pun mengajarkan pada anak-anak saya apapun itu. Ketika misalnya ada orang mencela, nggak usah Nggak usah diopenin. nggak usah diopeni kata Wong Jawa. Nggak usah diambil pusing ya, biarin aja. Pokoknya kita jalan terus, biarkan Jalan aja terus. menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yang penting kita fokus dengan goal kita ya. Dak? Fokus, Oke, baik. Nah, kalau dari Ibu Murniati cak mana bela Bu? Kalau dari Ibu Murniati ya sama lah seperti yang sudah dijelas ke Ibu Uda. Yang penting berdoa, berusaha, jangan malu. Itu paling penting. Jangan gengsi. malu, jangan gengsi. Pokoknya insya Allah berkat kita berusaha. Ndak ada kalau usaha tuh misalnya nggak rezeki tuh nggak datang dewek. Nah kita harus berusaha dulu baru datang dan berdoa. Nah itulah kunci supaya kita maju untuk buka usaha apapun itu. Bener. Yang pasti juga harus memang kita kenal dengan produk yang kita Nah, jual. iya. Jaga kualitas itu Jangan lebih melok-melokan be, mentang-mentang lagi rame nyual ini kita nyual juga. Nah itu dia. Jadi itu juga sebenarnya tidak bagus kalau misalkan melok-melokan itu ya. Soalnya kan mungkin mereka sudah mumpuni dengan ilmunya ngebikin yang tadi kan, ngebikin produk tadi kita baru nak melok-melok tadi. Itu tidak fair kalau menurut pilih. Dan juga mungkin agak susah juga bersaing kan, pasti dari segi kualitas rasa beda. Beda. Uang tadi kan lo sudah pro, taruhlah. Kita tadi pernah melok-melok. Nah, jangan kalau itu. Oke, baik. Ibu Huda dan juga Ibu Murniati, caknya juga tidak terasa kita sudah 60 menit ngobrol-ngobrol berbincang luar biasa banyak nih inspirasi dan juga pengalaman yang sudah di-share oleh Ibu Huda dan juga Ibu Murniati. Kami dari RRI Perempat mengucapkan terima kasih untuk berkenannya hadir mengisi obrolan UMKM pada hari ini, dan juga terkhusus terima kasih untuk IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, dan Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Murniati sebagai pengusaha Lempok Durian, dan juga Ibu Masida Sri Utami Sarjana Agama sebagai pengusaha PY Aneka
aneka rasa dan sambal kentang kering. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali Bu ya. Tidak hanya di RRI, mungkin di luar juga, mungkin kalau ketemu di jalan disapa-sapa beda apa Bu ya. Anggap Kita anak tutup dengan pantun dulu, anggap bercanda. anak DWB Bu ya. Nah, nggak ditutup pantun dulu. Oke, Ibu tadi Uda. kita buka dengan pantun, kita tutup dengan pantun Tutup kembali. dulu dengan pantun biar saya dah. Boleh. Masak kolak dicampur ketan, harum Cakep. baunya Cakep. pakai daun pandan. Kami semua selalu mendoakan semoga IPMI tetap selalu di depan. Mantap. Ado, kalau dari Ibu Murni Ado, pantun? Kalau dari pantun sih tidak kate Ibu. Nah, Ini aja. Tambah Ucapkan satu lagi terima ya. kasih Be sama IPMI sudah membantu oke. kami. Itu Ibu udah nak nambah kasih Oh lagi. iya, nak. kita nambah dikit Be. Jalan-jalan ke rumah Bu Pahmi. Cakep, Rumah Bu Pahmi daerah Sukarami. cakep. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada IPMI Mm-mm. yang telah membantu dan memberi semangat kepada usaha kami. Oke, baik. Kalau cak tuh eda fair rasanya kalau cak pilih tidak pantun juga ya. Iya, Masya Allah. Kita tutup juga dengan Sungai Musi, airnya bersih tempat orang memancing Cakep. ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, umak nyuruh Aida pulang. Payo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, emek nyuruh Aida pulang. Giliran cewek kau yang nyuruh, kau langsung bersiget, jak uget-uget. Tapi pas emek yang nyuruh, jawaban kau cuma Aida, dah, dah. Payo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Payo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, emek nyuruh Aida pulang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Yolah Sobat Budaya, kita PLE dulu. Ingat perempat informasi sedengat. Alat musik kulintang atau kelentangan. Alat musik kulintang ialah salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan. Alat musik tradisional kulintang ini juga dikenal dengan kolintang, terdiri dari susunan logam-logam kecil. Cara main kenyo alat musik kulintang ini dengan dipukul dengan menggunakan alat pemukul khusus. Hingga saat ini keberadaan kulintang masih terjaga. Pasalnya meski tergolong dalam alat musik tradisional, namun alat musik ini jenis ini masih juga sering dimainkan oleh masyarakat Komering, Sumatera Selatan. Mereka kerap memainkan alat musik tradisional ini pada saat upacara ataupun pertunjukan seni tradisional Sumatera Selatan. Yolah Sobat Budaya, demikian Ingat Perempat informasi sedengat dari RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Kelakar betok! Yo! Kalau nasib lagi bagus, banyu dalam got rasa sugus. Kalau nasib lagi buruk, bayi ditimang jadi beruk. Baju baru dari Surabaya,